Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YK TV, bahagia sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak ya, oleh masyarakat Kota Yogyakarta, oleh teman-teman ormas yang ada di Kota Yogyakarta. Kita bertemu kembali dalam Sapa Masjo, Sapa Ormas Jogja yang merupakan kolaborasi dari Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Berbahagia sekali pada hari ini kita akan mengulik tentang sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta yang namanya sangat unik ya. Nanti Sobat YK TV bisa melihat atau mengetahui ini sebenarnya organisasi apa, bidang geraknya apa, kalau kemudian mau bergabung seperti apa gitu ya. Karena organisasi ini adalah sebuah yayasan yang bernama Yayasan Hari Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh dua ibu yang cantik ini yang sangat energik ya. Ibu Lis Ferry Setiarini yang merupakan ketua Yayasan Hari Berbagi. Assalamualaikum Bu Lis, Bu Ferry atau Bu apa namanya? Oh Bu Lis ya. Selamat siang Bu Lis. Sehat? Siang. Alhamdulillah. Sehat ceria kok ya. Saya panggil Mbak ya. Iya Mbak aja ya. Saya masih muda soalnya. Kemudian yang kedua Ibu Tandra Fatika, Mbak Tandra Fatika, sekretaris dari Yayasan Hari Berbagi. Panggilannya apa Mbak? Tandra. Oh Tandra, Mbak Tandra. Nah ini Mbak Lis dan juga Mbak Tandra ini hadir di sini. Nanti kita akan bertanya seputar Yayasan Hari Berbagi itu apa sih gitu ya. Sudah berapa lama sih Yayasan Hari Berbagi itu ada di Kota Yogyakarta dan kenapa namanya Yayasan Hari Berbagi? Bukan Yayasan Berbagi-bagi atau apa gitu ya. Ini unik sekali namanya. Kenapa Hari Berbagi gitu ya. Nanti Mbak Lis sama Mbak Tandra akan bisa menceritakan itu apa. Nah, Sobat YK TV, kita akan ikuti ulikan saya dengan Mbak Lis dan Mbak Tandra tentang Yayasan Hari Berbagi. Mbak Lis, ini saya ke Mbak Lis dulu ya. Nah, ketika saya membaca nih tentang Yayasan Hari Berbagi, memang pertanyaan saya seperti itu. Ini namanya unik ya, kenapa Hari Berbagi itu? Kenapa nggak kita berbagi atau apa gitu ya? Ini kan nama yang tidak biasa menurut saya ya. Yayasan apa gitu ya? Tapi Yayasan Hari Berbagi. Mungkin Mbak Lis bisa menceritakan kenapa Yayasan Hari Berbagi ini didirikan dan kenapa namanya seperti itu. Kemudian tujuannya apa sih? Kenapa kemudian Yayasan Hari Berbagi ini harus berdiri dan didirikan serta beroperasional di Kota Yogyakarta. Silakan Mbak Lis. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Hari Berbagi ini memang ya awalnya kami menemukan nama itu karena kegiatan kami gitu ya. Kita kan sama-sama tidak sengaja ya, gitu. sama-sama senang berbuat kebaikan begitu ya, sama-sama senang melakukan aktivitas sosial gitu. Kemudian kami berkumpul ketika sering melakukan aktivitas sosial itu, kenapa tidak kegiatan kita ini kemudian kita legalkan begitu, legal formalkan begitu ya, dengan ada akta, ada nama begitu, sehingga nanti kita punya identitas kemanapun kita melakukan aktivitas itu, paling tidak orang trust ya, orang trust mengenal kita gitu. Karena sekarang kan juga zamannya seperti ini ya, ketika kita datang ke orang walaupun niatnya baik, kadang juga tidak kemudian diterima dengan baik gitu. Nah kemudian kita apa ya namanya, kita buat nama Yayasan Hari Berbagi. Kenapa? Karena bagi kami begitu ya, berbagi itu tidak harus menunggu Ramadan, tidak harus menunggu kemudian momen-momen tertentu, tetapi ya setiap hari mari kita kemudian bisa berbagi dengan sesama, dengan siapapun begitu. Nah, itu berdiri tahun berapa itu Mbak Lis? Kita untuk resminya Yayasan Hari Berbagi itu mulai Januari 2020. Belum lama juga ya? Iya, belum lama. Memang itu ada di Kota Yogyakarta atau ada di beberapa kota? Ada di Yogyakarta. Kita base campnya di Jalan Soga.
Jalan Soga ya. itu selatan Makam Pahlawan Ya, ya. ya. Kemudian kalau aktivitas kita ada di seputaran DIY. Jadi terkadang di Jogja, kemudian ada pernah juga di Bantul pernah ya, Sleman juga pernah, kemudian Kulon Progo. Ya. Saya membaca nih profil tentang Yayasan Hari Berbagi ini kan, kemudian ada beberapa yang dilakukan itu, salah satunya adalah pengadaan ambulan transport. Nah, ini kan berarti bayangan saya Anda berdiri tahun 2020 ya. Itu pada saat sudah Covid itu ya? Sebelum Covid. Sebelum Covid. Ya. Oh, sebelum Covid. Jadi aktivitas kita sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama, ada pemberdayaan masyarakat juga, kemudian pendampingan, termasuk yang ada di Jalan Soga itu kan sekarang jadi sentra ya. Pada awalnya kami mendampingi ibu-ibu melatih untuk membuat jumputan. Oh gitu, ya, kain jumputan. Bukan jumputan, apa sana itu ya jumputan ya, jadi jumputan, sentra ya. Ya Di daerah tahunan. Iya. Nah. Ada satu kelompok yang sempat kita dampingi, kemudian kita dampingi pemasarannya juga, dan akhirnya sekarang bisa mandiri, dan alhamdulillah direspon oleh pemerintah kota dengan kemudian hadir sentra itu ya, dikukuhkan sebagai sentra begitu. Itu kan perjalanan panjang, kami dampingi dari 2012. Oh ya. Jadi cuman pada waktu itu kita ya hanya sekedar mendampingi aja ya, begitu ya, tanpa label apapun begitu. Jadi ya sudah, kemudian di tahun 2019 itu kita sempat beli ambulan itu 2019 ya. 2019. Kemudian 2020 sepertinya kita harus punya legal formal agar nanti juga aktivitas kita itu di masyarakat lebih luas lagi dan lebih banyak yang bisa menerima begitu. Ya, Sobat YK TV, tadi Mbak Lis sudah menceritakan ternyata beliau-beliau ini juga ikut andil dalam pengembangan sentra batik jumputan, yang kalau Sobat YK TV pergi ke daerah Tahunan yang sebelah Taman Makam itu kan ada sentra batik jumputan. Itu menjadi salah satu sentra dari kota Yogyakarta dan menjadi pusat juga dari kampung wisata ya, kampung wisata di Tahunan. Jadi ini ternyata Mbak Lis, Mbak Tandra itu termasuk yang kemudian mencoba menggiatkan itu ya. Mungkin Mbak Tandra bisa diceritakan, tadi kan sudah pengadaan ambulan. Apakah ketika kemudian terjadi Covid, kalau 2020 kita itu kan kena itu di Maret ya kalau nggak salah ya. Ya Maret itu artinya ketika 2019 membeli ambulan itu, apakah kemudian ketika Covid itu juga ada manfaatnya atau kemudian kemanfaatan dari ambulan itu sendiri? Karena kita tahu ya, Covid di 2020 kita sempat ada masa yang sangat kritis Delta itu kita, kan kritis kita support ambulan untuk membantu masyarakat. Ya, betul. Begitu ya. Membantu masyarakat, membantu pemakaman. Karena kebetulan ambulan kita ambulan transport medis, Mbak. Jadi kalau ambulan itu kan ada tiga, ada jenazah, kemudian transport medis dan medis gitu. Karena kita dari relawan itu tidak, medis itu kurang ya, dari tenaga medis itu kurang, artinya kita ambil yang opsi transport medis saja begitu. Jadi kalau Covid kemarin ya kita mengantarkan gitu, yang terkena di rumah sakit gitu ya. Dan cukup ramai, maksudnya ramai itu luar biasa ya. Ramai apa gitu ya maksudnya. Luar biasa. Pada waktu itu saya selalu tertarik Sobat YK TV ketika masa itu kita Jogja itu benar-benar mencekam. Setiap saat kita dengar suara ambulan, setiap saat orang minta tolong untuk ada ambulan. Kadang teman-teman dari BPBD itu sampai satu hari pernah antri berapa harus memakamkan gitu, kita satu titik. Nah ini yang kemudian digerakkan nih Mbak Tandra, mungkin bisa nanti menjelaskan yang di ambulan itu. Ini menarik ya, karena apakah Yayasan Hari Berbagi itu perempuan semua? Enggak juga? Enggak, kalau untuk yang driver ya kita masih maksudnya ada juga support yang laki-laki gitu ya, apalagi bendahara itu juga laki-laki gitu. Tapi ya masih double jadi kebetulan yang driver ambulan kami juga termasuk bendahara di kepengurusan. Dan itu semuanya volunteer ya? Iya. Luar biasa.
Dan kami memang ini masih membuka volunteer untuk sopir ambulan. Ada berapa ambulan? Baru satu. Baru satu. Tapi yang Ini ya. permintaan lumayan banyak ya, karena kalau ambulan jenazah itu kan sudah banyak ya. Ya. Di Pemkot pun ada banyak gitu. Jadi kami yang kebetulan ambulan transport medis ini tidak banyak. Iya, karena kalau menurut saya ambulan transport medis itu kan kemudian dibutuhkan masyarakat yang mungkin dia punya keterbatasan ketika mereka mau cuci mau ke rumah, darah. ya betul. Paling banyak seperti itu ya. Cuci darah, kemudian pasien patah tulang, itu bahkan kita antar juga sampai ke Solo ya. Jadi ada yang diantar ortopedi apa namanya, beliau rutin periksa ke Solo itu ya kita antar. Kemudian ibu hamil mau melahirkan, pernah ada kasus itu melahirkan di jalan. Enggak sampai COVID juga ya. Sampai Siloam ya. Sampai Siloam tuh baru sampai lobi itu udah. Jadi masuk ruang tunggu. Udah ICU tuh lahir di situ. Oh ya. Kirain lahir di ambulannya. Itu udah deg-degan sopirnya. Iya, jadi menarik memang kalau kita bicara masa lalu ya. Saya selalu mengatakan ya kita akan punya cerita tentang hari itu pada waktu itu ya. Banyak sekali mungkin Mbak Lis atau Mbak Tandra pasti punya cerita juga. Saya juga punya cerita karena pernah satu keluarga besar itu semuanya kena itu dan isolasi di tempat yang berbeda, ada yang di Jakarta, ada yang di sini. Jadi ya itu kita akan punya cerita pada suatu saat ya. Mbak Tandra, ini selain ambulan ini kan saya membaca nih di profil ini ternyata banyak sekali juga ya. Ada salah satunya adalah ada kegiatan dengan anak yatim piatu atau yatim dan kaum duafa. Apakah kemudian Yayasan Hari Berbagi ini juga punya binaan-binaan atau anak asuh seperti itu atau seperti apa? Kalau anak asuhnya secara bayian kemudian selalu kita bina setiap bulan begitu memang belum Bu, tapi setiap Ramadan ya ini programnya kita punya sepaket berbagi ceria dengan anak yatim gitu yang kita kumpulkan ketika bulan Ramadan itu. Kalau biasanya hanya memberikan bingkisan saja begitu ya, tapi kita berikan juga mereka itu fasilitas untuk outbound begitu. Jadi kita ajak main-main dulu kayak gitu ya. Setelah itu baru pemberian bingkisan ini gitu. Dan kalau untuk duafa juga ya bukan outbound tentunya, tapi memang hanya paket peduli duafa begitu, itu juga setiap bulan Ramadan begitu Bu. Jadi memang belum kita sampai akses ke anak asuh kita ya. bina setiap bulan gitu, tapi hanya baru ketika momen Ramadan gitu ya. Kalau lansia Mbak itu menyentuh nggak? Kita belum Ya lansia ya. ini kan jadi program baru. Iya, karena kita harus tahu bahwa tahun 2025 lah ke atas itu kan bonus demografi kita luar biasa sekali, termasuk untuk usia lansia ini kan mencapai di atas 25% ya, jadi cukup besar gitu. Nanti mungkin memang harus semakin banyak lembaga yang juga punya kepedulian menyentuh lansia. Dan lansia ini kan sekarang juga banyak lansia berdaya kan, lansia yang memang dia itu punya kemampuan ekonomi, punya kemampuan sosial yang tinggi, tapi memang tetap lansia gitu kan. Dalam konteks mereka tetap harus kita sentuh atau kemudian bersama dengan para lansia. Nah, kemudian saya tambahkan untuk yang Ramadan ceria tadi itu awalnya juga karena COVID juga. Jadi Ramadan ceria itu kan program kita piknikan ya. Jadi anak-anak itu kita piknikan, kita bekerja sama dengan Omah Tabun, Resto dan Outbound area di Kulon Progo. Itu di sana nanti outbound seperti yang disampaikan Mbak Tandra tadi, outbound, kemudian nanti dapat bingkisan gitu. Nah itu awalnya dari COVID ya. Jadi COVID, kemudian 2021 kita berpikir begini, sederhana saja sebenarnya. Ini anak-anak kita itu setahun di rumah, nggak sekolah gitu kan, nggak pergi ke sekolah, sekolahnya di rumah, itu aja bosan gitu. 2021 kan kita sudah agak longgar ya. Kemudian
mereka bisa kita ajak piknik karena kita mungkin ada dana gitu, ada kelonggaran dana, atau mungkin ya bisa jadi prioritas kita. Tapi kita berpikir kemudian bagaimana dengan anak-anak yatim itu gitu ya. Mereka apa ya, mungkin tidak pernah kepikiran sampai kemudian aku mau piknik gitu kan. Kemudian mungkin kalau yang masih kagungan punya ibu, punya bapak gitu ya, mungkin punya dana tapi tidak jadi prioritas untuk piknik begitu. Nah itu kemudian yuk kita bikin yuk nyeneng ke anak yatim gitu. Kemudian kita undang, itu alhamdulillah ya animonya besar. 2021 itu setiap Jumat Mbak di bulan Ramadan itu kita mengadakan ya ke Omah Tabon. Itu ada sekitar berapa ya, 200 ya, banyak ya, 200 anak yatim yang alhamdulillah respon mereka seneng ya, maksudnya diajak main ATV ya, keluar panti, ada yang dari panti ada yang tidak gitu ya. Di panti kan juga pengasuhnya juga Masya Allah, kita luar biasa diberikan kesempatan seperti ini. Mungkin tidak sebelumnya kami tidak pernah menganggarkan gitu anak-anak bisa seneng main ATV, main flying fox gitu kan, dan ya sesenang itu gitu ya. Nah kemudian di tahun 2022 kita, ketika teman-teman yang lain di luar kami itu melihat aktivitas kita, ada yang banyak bikin lagi gitu, kemudian ada yang support begitu dari Bank Mandiri, dari Bank BPD gitu, terus ya alhamdulillah akhirnya jadi program rutin kita. Gitu. Jadi memang akhirnya memang tidak terpikir ya Sobat YKTV, kalau mungkin piknik itu bagi sebagian anak itu biasa banget ya, hampir setiap minggu mereka bisa piknik. Tapi ternyata bagi sebagian anak yang lainnya piknik itu merupakan barang mewah yang mungkin hanya bisa didapatkan dari orang lain ketika ada orang yang peduli begitu ya. Dan Yayasan Hari Berbagi termasuk yang membahagiakan lah ya, membahagiakan anak-anak yatim dan anak-anak yatim ini, untuk kemudian mereka itu bisa menikmati keceriaan sama seperti anak-anak yang lainnya. Nah, kalau misalnya nih Mbak Lis atau Mbak Tandra ini, monggo saja. Sejauh ini kalau untuk relasi misalnya gini, Yayasan Hari Berbagi itu kan ada di Kota Yogyakarta, tapi kan ruang lingkupnya kan sudah mulai menyebar ke DIY. Apakah kemudian tidak ada pikiran untuk melebarkan sayap, maksudnya ke luar kota gitu, atau punya cabang apa? Karena saya pikir kan memang kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini kan harus ditularkan ya gitu. Jadi ya selama ini kita memang baru bisa bergerak di DIY ya, karena sebenarnya kita juga punya aktivitas masing-masing. Gitu. Jadi ini benar-benar sampingan ya, sosial, benar-benar aktivitas sosial begitu. Jadi Mbak Tandra ada kesibukan, kami juga ada kesibukan, dan ya rata-rata ya memang semua dari kantong-kantong kita sendiri gitu ya. Kemudian ada beberapa teman yang membantu gitu ya, yang banyak atau instansi yang banyak membantu kita. BPD Syariah itu yang kemudian juga support, boleh ya menyebut merek. Punya Pemkot juga. Punya pemerintah DIY ya. Enggak ada provinsi deh sekarang ya. Itu banyak support kita begitu ya, teman-teman pajak begitu. Nah, tapi untuk keluar kota itu mungkin kita belum ya. Kita belum. Cuman ada beberapa teman juga yang kalau kita tiru gimana ini kegiatannya, monggo begitu ya. Kami terbuka karena tagline kita juga bahagia berbagi kebaikan gitu ya. Bahagia berbagi kebaikan dan menjadi perantara kebaikan gitu ya. Jadi ya kita senang kalau banyak yang kemudian meniru, mengkloning gitu ya. Jadi akan lebih banyak lagi orang yang kemudian terbantu, terbahagiakan gitu ya, dengan kebaikan kita gitu ya. Ya apa yang kita punya gitu. Di sini saya membaca nih Mbak Lis atau Mbak Tandra ya. Jadi salah satu yang misinya itu kan ada, kalau saya boleh bilang itu ada 4 poin ya. 1, sosial.
2 kemanusiaan, 3 keagamaan, dan 4 pendidikan. Oke. Nah dari 4 ini nih, sosial tadi kita sudah bisa lihat ya, ketika Mbak melakukan berbagi itu, kemanusiaan ketika dengan ambulan, keagamaan itu mungkin di kegiatan Ramadan. Nah pendidikan ini sudah ada actionnya belum untuk yang konteks pendidikan? Pendidikan kita pelatihan apa? Pelatihan jemputan itu untuk yang Oh iya. itu sudah kita mulai, kemudian kita cloning juga di daerah Kulon Progo ya. Kemarin disupport oleh pajak. Oh, jadi sekarang jemputan ada di Kulon Progo nih. Nah, karena di Kulon Progo itu bukan jemputan tapi kita di sana Mbak. Apa? Ekoprint. Karena di sana kan ekoprint, bahan ya. itu melimpah ya. Iya, Seperti betul. kayak daun jati. Iya betul. Daun-daun apapun di sana Di melimpah. sana, Itu kemudian kita pakainya itu. Kalau di kota susah carinya ya, Iya. orang harus cari kemana gitu baru di kota gitu ya. Iya. Ya, sahabat YKTV yang punya hobi ekoprint pasti akan suka belusuan ke Bantul, Iya. saking Mencari susahnya, bahan-bahannya. ya mencari daun. Di sana ekoprint itu ya, tapi Iya, ekoprint ekoprint. kain atau Kain. ekoprint kulit? Jadi ibu-ibu kita kumpulkan untuk kita latih. Kemarin sudah pelatihan setahun yang lalu ya. Iya, Setahun 2020. yang lalu. Ya rencana seperti yang kita buat di Jogja ya. Jadi kalau di Jogja itu juga kita bantu pemasarannya, kemudian kita arahkan nanti desainnya, dan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kalau lembaga pendidikan itu kan ada pengabdian masyarakat ya, Ya, kalau betul. dosen itu Ya. wajib. Nah itu kita minta begitu pengabdian di sini saja gitu. Beliau dapat manfaatnya manfaat. gitu, kami dapat ilmunya begitu. Betul, Jadi betul. kita tadi jadi makelar gitu ya Mbak, makelar kebaikan. Jadi itu tagline-nya perantara kebaikan ya. Bukan maklar loh, Mbak. Perantara kebaikan. Nah, mungkin ada nih Mbak Tandra yang bisa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Hari Berbagi misalnya di luar konteks 4 poin itu ya. Karena saya melihat bagaimana kemudian cinta tanah air, toleransi dan lain sebagainya itu salah satu menjadi satu fokus juga. Nah, dalam bentuk apa nih Mbak dari Yayasan Hari Berbagi mengimplementasikan itu? Jadi saya ingin karena di sini ada Mbak, saya menyontek nih. Kan mumpung pas ini Hari Pancasila hari bulan Pancasila kan bulan Juni itu. Nah itu apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Yayasan Berbagi untuk ikut serta, ayo ini kita harus ingat nih bahwa Indonesia itu ada Pancasila, Indonesia itu ada merah putih, Indonesia itu ada Garudanya. Mungkin ada yang mungkin kalau kita mengimplementasikannya seperti di program sembako murah bersubsidi ya. itu sembako murah bersubsidi itu gimana itu? Jadi setiap hari Jumat kita membuka lapak seperti warung lah ya. Oke. Kita menjual minyak goreng, kemudian beras, telur, gula, tepung gitu ya, dengan harga yang terjangkau begitu bagi seluruh warga gitu, dan kita tidak melihat maksudnya tidak menyeleksi ya bagi siapa saja yang mau berbelanja begitu. Jadi boleh siapapun datang untuk bisa mendapatkan kebutuhan mereka yang tersedia di tempat kami begitu. Jadi mungkin salah satu implementasi untuk toleransi dan ya ini Itu kan di Tidak mana perlu sekretariat dikatakan ya, Iya. tidak perlu ditulis Tagline begitu tadi ya, ya. tapi memang yang beli itu ya kita tidak memandang kaya miskin, tidak memandang agamanya apa, latar belakangnya seperti apa, monggo yang membutuhkan. itu di merasa sekretariat. Iya. Oh, di sekretariat di Jalan Sogana. Iya, jadi Sobat memang kita YKTV, subsidi. ini ada informasi yang menarik nih yang bisa disampaikan kepada tetangga-tetangganya yang memerlukan saja nggih. Jadi kalau yang kita tidak memerlukan artinya kita sudah mampu, harusnya kita tidak merusui itu sudah jatahnya orang lain gitu ya. Justru mungkin kita malah kita mensupport ya. Jadi ada program yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yayasan Hari Berbagi setiap hari Jumat
nama programnya itu sembako bersubsidi. Iya. Yang nyubsidi siapa? Ya, Ya, kita kita. Iya. Jadi memang kita subsidi, ya tidak banyak ya subsidinya, tapi terasa sekali membantu mereka. Iya, Jadi kan? misalnya beras 12.000 atau 13.000, beras yang bagus ya, kita semua Iya, kualitas yang yang bagus, termasuk gula pun juga gula kemasan yang bagus begitu. Nah itu kita subsidi 1.000, 2.000, 3.000 begitu kan. Ya memang sedikit tapi ya Kloso lah. Kalau untuk ibu-ibu kayak gitu, kloso lah. Cek 1.000 itu pasti dikejar. ya, apalagi telur sekarang kan Iya. melambung dari tahun yang lalu. Ya? Udah di atas 30-an ya. Iya. Telur itu kalau telurnya naik, ayamnya turun. Kita nggak tahu itu kenapa. Rumusnya kok gitu. Jadi luar biasa sekali ya Sobat YK TV, tentang kita tadi sudah bercerita banyak tentang Yayasan Hari Berbagi yang ternyata kegiatannya sangat luar biasa. Nah tadi ada satu hal yang menarik nih, dari Yayasan Hari Berbagi ini masih membuka kesempatan untuk Sobat YK TV yang punya jiwa semangat volunteer untuk bergabung ya. Iya. Ada syaratnya nggak? Syaratnya itu hanya punya jiwa sosial. Punya jiwa Boleh sosial yang laki-laki, tinggi. boleh Kalau perempuan. kemarin yang kita buka itu untuk driver ya, Oh ya, driver ambulan. Itu yang jelas punya SIM A ya. Punya SIM A, nanti mengikuti pelatihan dari kami. Jadi driver ambulan yang sekarang kita punya itu punya sertifikasi. Oke. Ya, sudah bersertifikasi, kemudian nanti mengikuti pelatihan kita dulu. Kalau misalnya jalan sudah bagus, baru nanti kita ikutkan sertifikasi. Karena memang berbayar ya sertifikasi. Tapi paling tidak punya pengetahuan ketika ketemu pasien itu apa yang harus dilakukan. Karena latar belakangnya kan bukan medis ya. Iya. Jadi memang ini menarik karena meskipun mungkin tidak ada yang latar belakang medis, tapi semuanya itu ada koridornya begitu ya. Oke, nah mungkin ke depan nih Mbak Lis atau Mbak Tandra, apa yang kemudian masih menjadi mimpi oleh Yayasan Hari Berbagi yang ingin dilakukan? Iya, mimpi kita banyak ya. Mimpi kita sebenarnya ada banyak sekali gitu ya, termasuk pemberdayaan perempuan. Ini kita beberapa kali juga mau membuat juga ya di Sleman gitu, kemudian di Bantul itu. Tapi kemudian karena keterbatasan resources baik SDM kami juga dana begitu ya, akhirnya juga kembali lagi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian ya dengan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa ya menjadi benih yang baik gitu ya untuk masyarakat. Termasuk yang di Kulon Progo itu, selain kita memberikan pelatihan, kita juga mendorong pemudanya Ibu untuk membuat desa wisata gitu. Karena di sana memang ada potensi. Ya, kita di Dusun Krembangan ya, Krembangan Panjatan Kulon Progo itu ada potensi wisata yang sudah dikembangkan sebenarnya, cuman ya kita dorong lagi untuk kemudian bisa menjadi lebih besar lagi gitu. Itu kemudian ya ambulan gitu ya. Ambulan ini sebenarnya juga masih PR ya, perlu kita buka di sini karena sebenarnya ambulan itu belum lunas begitu. Jadi harapannya nanti ke depan ya kita pengen segera lunas begitu ambulannya. Sementara ini kita masih dari kantong-kantong sendiri juga untuk melunasi begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera lunas, kemudian untuk SDM relawan juga bisa terpenuhi sehingga permintaan masyarakat itu kita bisa bantu lebih. Selama ini ketika mungkin SDM kita kurang, kemudian kita ngeling ke teman-teman yang lain gitu. Jadi memang kita saling bersinergi begitu ya dengan yang lain, termasuk dengan teman-teman di Sorosutan itu ada Jupiter dengan ambulannya juga, dan teman-teman Muhammadiyah juga kita
ngeling ya. Nggih, ngeling. Kalau misalnya kita pas jalan kemudian Ada butuh permintaan. yang ada permintaan lain, kita minta. Kemudian juga dengan teman-teman komunitas begitu ya, kita saling bersinergi, termasuk yang hari Jumat berbagi. Selain sembako itu kita juga sering berbagi bekal makanan, jadi nasi kotak Oh gitu. ya. Di pasar, di masjid. Cuma berkah. Iya, itu kita bekerja sama dengan Bersahaja ya, Bersahaja, komunitas Bersahaja itu. Jadi memang untuk berbuat kebaikan itu kalau sendiri kita bisa gitu ya, tapi ketika kita bersama itu tentu akan lebih ringan gitu ya, dan kemudian akan lebih banyak lagi yang merasakan impact-nya gitu. Jadi monggo bersama Hari Berbagi, kita visi misi kita ya sederhana saja begitu. Ketika semua orang kemudian bisa dengan ringan, dengan ikhlas berbuat kebaikan, itu berarti cita-cita kita sudah tercapai. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi ada satu quote yang menurut saya, jadi bagaimana kemudian berbagi itu kan sendiri bisa, tapi Iya. ketika kita bisa berjejaring, kita bisa berhubungan dengan yang lainnya, sebenarnya di samping itu juga memperluas jangkauannya. Ini kan sebenarnya juga semakin banyak kemudian pihak-pihak yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, Iya. tentunya ini akan menjadi satu satu hal yang menguntungkan bagi siapapun, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Mbak Tandra mungkin ada yang mau disampaikan nih? Sampun. Sampun. Kok sampun dulu? Mbak Tandra ini pemalu ya. Ya, jadi Sobat YKTV, banyak sekali yang sudah kita ulik dari Yayasan Hari Berbagi. Yang jelas memang dari Yayasan Hari Berbagi ini, kenapa namanya Hari Berbagi? Karena saya tadi kutip ya, saya highlight bahwa sebenarnya berbagi itu tidak harus menunggu hari-hari tertentu. Setiap hari itu bisa menjadi hari berbagi kita. Setiap hari bisa menjadi hari kita bagaimana kita menebar kebaikan. Setiap hari bisa juga menjadi hari-hari kita untuk mengajak orang lain untuk berbagi kebaikan, berbuat kebaikan, sehingga akhirnya akan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, tapi juga semakin banyak orang yang kemudian terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan. Nah, ini mungkin negeri ini masih butuh banyak orang-orang yang bergerak untuk memberikan kebaikan, karena memang sebenarnya ini adalah local wisdom kita ya, local wisdom kita bagaimana kemudian kita berbagi. Dulu kalau gotong royong itu kan juga intinya kita bersama-sama. Mungkin Mbak Lis dan Mbak Tandra tidak pernah ngalami bagaimana ketika dulu kalau orang memasak gitu ya, atar-atar tonggo gitu kan, itu ya, atar-atar tonggo itu kan juga bagian dari berbagi. Artinya sebenarnya berbagi ini menjadi satu ciri khas atau satu kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Yogyakarta. Jadi mungkin ini Mbak Lis, Mbak Tandra ini menjadi salah satu bagian perantara bagaimana kemudian melakukan kearifan lokal ini dengan cara yang lain. Jadi luar biasa Sobat YKTV, tadi sudah diminta ada yang dipesan, siapa tahu ada yang mau jadi volunteer itu ya. Karena menjadi volunteer kebaikan itu mungkin kita tidak akan dapat manfaatnya sekarang, tapi percaya kita akan mendapat kemudahan, banyak kemudahan, dan mungkin ke depan yang menuai ataupun memanen itu bukan bisa kita, tapi bisa anak kita, bisa cucu kita. Kita sadar itu dan kita percaya itu ya. Sehingga jangan segan-segan atau jangan awal gitu bahasa kita, jangan awal untuk berbuat kebaikan, karena tidak akan ada satu perbuatan baik yang keluar dengan sia-sia. Insya Allah semuanya akan kembali kepada kita dengan cara yang kadang tidak kita duga. Ya, begitu Mbak Lis. Terima kasih Mbak Lis, Mbak Tandra atas waktunya berbagi dengan kita semuanya, dengan Sobat YKTV di acara Sapa Masju, Sapa Ormas Jogja, yang merupakan persembahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Diskominfosan Kota Yogyakarta. Kita akan kembali pada episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk bisa berbagi dan menebar kebaikan kepada sesama. Amin. Juga kepada Sobat YKTV yang ada dimanapun juga, tetap jaga kesehatan meskipun pandemi sudah dicabut, meskipun
COVID juga sudah tidak ada di sekitar kita, tapi menjaga kesehatan itu harus tetap menjadi habituasi kita, harus menjadi budaya baik yang kita lestarikan. Terima kasih, saya Wiwit Widya Stuti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.